Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Dipandu firman-Nya dari Hakim-Hakim 10 ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin? Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bertobat adalah perubahan hati dan pikiran untuk kembali kepada Allah, meninggalkan dosa dan hidup dalam kasih-Nya. Pertobatan adalah sebuah proses yang berlangsung seumur hidup, bukan hanya sekali seumur hidup. Karena sebagai manusia biasa, dengan kondisi jiwa dan tubuh kita yang belum sempurna, berbuat dosa merupakan hal yang masih mungkin terjadi sepanjang kehidupan kita. Pertobatan bukan sekedar menyesali kesalahan, namun harus diwujudkan dengan kehidupan sehari-hari. Pertobatan yang sesungguhnya adalah mengembalikan diri, menyerahkan seluruh hidup, yaitu tubuh, keinginan, dan segala yang kita miliki kepada keinginan Tuhan. Sehingga segala hal dalam kehidupan ini kita pakai untuk pelayanan kerajaan Tuhan, bukan untuk memuaskan dan melayani keinginan kita sendiri. Pertobatan harus nyata di dalam perbuatan kita, meninggalkan dosa dan setia di dalam kebenaran Tuhan. Orang yang bertobat tidak boleh hidup dalam zona abu-abu, tetapi harus memilih antara kebenaran dan dosa. Tidak boleh menduakan Tuhan dengan menyembah Allah di satu sisi dan ilah yang lain di sisi yang lain. Penyembahan kepada ilah yang lain adalah kekejian dan perzinahan di mata Tuhan. Dan setiap perzinahan rohani pasti akan mendatangkan hukuman yang berat dari Tuhan. Di dalam Hakim 10 ayat 6-7 dikatakan demikian. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada Baal dan para Asyitoret, kepada para allah orang Aram, para allah orang Sidon, para allah orang Moab, para allah Bani Amon, dan para allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka, dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bangsa Israel sering memberontak kepada Allah dan melakukan pilihan yang salah. Dalam perikop bacaan kita hari ini, mereka memilih untuk beribadah kepada dewa Baal dan para Asyitoret dan meninggalkan Tuhan. Walau mereka sudah melihat kuasa Tuhan yang telah melepaskan mereka dengan mengalahkan orang-orang Mesir, mengalahkan orang Amori, mengalahkan Bani Amon, mengalahkan orang Filistin. Mengalahkan bangsa-bangsa tersebut juga adalah sebagai tanda bahwa ilah-ilah yang mereka sembah sudah dikalahkan oleh Tuhan. Tetapi walau mereka sudah mengalami pengalaman itu, mereka meninggalkan Tuhan dan masih mau bersembah dengan dewa-dewa Baal tersebut. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal ini membuat Tuhan murka atas mereka, sehingga umat Israel diserahkan ke tangan orang Filistin. Dalam penderitaannya kemudian mereka sadar dan bertobat, dan berseru kepada Tuhan dengan berkata, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. Pertobatan umat Israel kemudian menyelamatkan mereka dari hukuman murka Allah, karena Allah adalah Allah yang Maha Kasih. Kasih-Nya lebih besar daripada murkanya. Dalam kehidupan sekarang ini, mungkin masih ada orang yang menduakan Tuhan dengan menyembah pikirannya sendiri. Bahkan ada yang lebih ekstrim, mempertuhankan dirinya sendiri. Janganlah demikian di antara kita. Bila ada di antara kita yang masih mau pergi kepada orang pintar atau dukun, dan juga memakai kuasa-kuasa kegelapan yang lain, bertobatlah dan baliklah kepada Allah,
supaya kamu hidup dan diselamatkan oleh Tuhan. Apabila ada di antara kita yang bersandar kepada pikirannya sendiri, bertobatlah, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pertobatan pasti akan mendatangkan pengampunan dan keselamatan. Sebab Tuhan adalah Maha Kasih dan Maha Pengampun. Dia tidak menginginkan kematian orang yang berdosa, tetapi menginginkan orang yang berdosa itu berbalik kepadanya, meninggalkan kejahatan, supaya dia hidup. Di dalam Yehezkiel 33 ayat 11 dikatakan demikian, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, apabila engkau jauh dari Tuhan, apabila hatimu ragu-ragu karena penderitaan yang sangat berat, apabila kamu merasa bahwa Tuhan tidak berkuasa membebaskan engkau dari berbagai penderitaan, jangan sembah ilah yang lain. Jangan serahkan hidupmu kepada dukun dan juga kegelapan dunia. Tetapi kembalilah, serahkan seluruh kekhawatiranmu kepada Tuhan, supaya Tuhan menyelamatkan dan juga memberkati hidupmu. Selamat berharap kepada Tuhan, selamat bertobat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, karena Tuhan Maha Pengampun. Biarlah dalam pergumulan dan keraguan kami, hari ini kami berpaling kepada Tuhan, agar beriman teguh, menyerahkan seluruh kekhawatiran kami kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, teguhkan iman kami, tetap setia di dalam kebenaran firman-Mu, agar kami memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat bertobat, selamat melakukan aktivitas yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Selamat Advent. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.